Kayaknya udah dekat lagi deh, Kak Daryl. Semangat, ayo kita sudah mau sampai nih. Semangat. Bener nggak nih jalannya yang ini? Wah, kayaknya bener nih ini nih tempatnya. Wih, Bagus banget ya. Wih, pemandangannya bagus. Ciptaan Tuhan. Luar biasa sih. Kak Daryl, lihat ada adik-adik tuh di rumah. Oh iya, adik-adik di rumah siap untuk memuji Tuhan hari ini. Kita mau nyanyi sama-sama, mau memuji Tuhan ya, Kak Yere. Oke. Kita siapkan hati kita, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita nyanyikan, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. 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 Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur memiliki Allah yang ajaib seperti Engkau Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu. Karena inilah bukti kami mencintai Engkau Tuhan yang telah mencintai kami terlebih dahulu. Tuhan Yesus, layakkan kami masuk hadirat-Mu, agar semua yang kami kerjakan itu dapat berbau harum di hadapan-Mu, menjadi kesukaan bagi-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, siap memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan
bersama teman-teman yang ada di sini. Mari. Ayo kita gabung. Nyanyi bersama dengan semangat memuji Tuhan. Ku daki-daki. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, bersama Tuhan Yesus kita pasti menang. Kok bisa? Kok bisa, kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, kok bisa, bagaimana caranya? Kok bisa, kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, kok bisa, bagaimana caranya? Bisa saja, oi bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Kok bisa, kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, kok bisa, bagaimana caranya? Kok bisa, kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, kok bisa, bagaimana caranya? Bisa saja, oi bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Bisa saja, oi bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Puji Tuhan, haleluya.
Adik-adik, kakak percaya adik-adik masih semangat memuji Tuhan. Karena kita semua di tempat ini, adik-adik yang di rumah adalah satria-satrianya kerajaan Allah. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan sorga. Kita jagoan hebat. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan sorga. Kita jagoan hebat. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan sorga. Kita jagoan hebat. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan sorga. Kita jagoan hebat. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Memuji, menari, Adik-adik siap semuanya. melompat buat Tuhan. Haleluya, Puji puji Tuhan. Tuhan. Baiklah adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh kita mau berdoa supaya firman Tuhan itu tertanam di hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk waktu ini, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kiranya setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan ke hadapan Tuhan, itu semua menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menerima firman-Mu,
kami mau siapkan hati kami. Kiranya Tuhan berbicara dalam kehidupan kami. Tuhan urapi guru-guru yang akan mengajar kami, yang akan menyampaikan firman-Mu. Supaya kami juga boleh terus bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang taat, yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk terima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, adik-adik, dimanapun adik-adik berada saat ini, baik yang ada di rumah atau dimanapun, yang saat ini kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, sudah menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian. Sekarang saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, karena itu Kak Deli ajak semua adik-adik siapkan hati dan jangan lupa karena kita mau dengarkan firman Tuhan. Jadi jangan lupa siapkan Alkitabnya. Oke, puji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Deli akan cerita kebenaran firman Tuhan. Cerita tentang Om Petrus. Pasti adik-adik yang ada di rumah sudah pernah dengar. Kalau yang suka baca firman Tuhan, yang rajin baca Alkitabnya, pasti sudah kenal, sudah tahu tentang Simon Petrus. Nah, Simon Petrus ini siapa? Dia adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, hari ini Kak Deli akan ceritanya tentang Om Petrus ini ada waktu dia mengikut Tuhan Yesus. Ada beberapa kali kisah di dalam Alkitab ini yang akan Kak Deli ceritakan buat adik-adik di rumah atau dimanapun saat ini kita berada. Kak Deli akan cerita, adik-adik bisa buka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-14. Sekali lagi Injil Matius pasal 14 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Ini cerita yang pertama tentang Om Petrus atau Simon Petrus yang akan Kak Deli ceritakan buat kita semua, buat adik-adik yang ada di rumah. Cerita yang pertama ini di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Ayo, siapa yang tahu kalau Injil Matius itu kira-kira perjanjian lama atau perjanjian baru? Nah, pasti adik-adik sudah tahu ya. Injil Matius itu terdapat dalam perjanjian baru. Nah, Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 di sini di dalam Alkitab kita, di sini judulnya tentang Yesus berjalan di atas air. Tetapi di dalam cerita ini Tuhan Yesus tidak sendirian, tetapi ada juga dengan murid-muridnya. Nah, jadi Kak Deli akan ceritakan nih. Jadi awalnya pada waktu itu Tuhan Yesus seperti yang tertulis di dalam ayat ini, Kak Deli baca buat kita semua. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, jadi dalam cerita ini Tuhan Yesus tadinya suruh murid-muridnya untuk lebih dulu mendahului Tuhan Yesus untuk menyeberang pergi. Jadi nanti Tuhan Yesusnya nyusul dari belakang. Jadi udah disuruh duluan, murid-muridnya disuruh naik terlebih dahulu ke dalam perahu, lalu mereka pergi. Nah, Tuhan Yesusnya masih tinggal karena di sini di dalam firman Tuhan tadi yang Kak Deli bacakan bahwa Tuhan Yesus mau berdoa terlebih dahulu. Nah, setelah itu Tuhan Yesus tahu kira-kira kalau adik-adik baca seluruh ayat-ayat di sini tentang kisah Tuhan Yesus ini waktu dia berjalan di atas air, waktu kira-kira sekitar jam 3, lalu akhirnya Tuhan Yesus tahu sekitar jam 3 malam, bukan jam 3 sore.
Nah, keadaannya murid-muridnya yang sudah lebih dahulu naik perahu, sudah berada di tengah-tengah danau, ternyata mereka di sana mengalami satu masalah. Adik-adik tahu nggak masalahnya apa? Ternyata di sana terjadi gelombang, terjadi angin yang kencang, terjadi badai. Nah, kalau di dalam Alkitab tadi katakan karena angin sakal. Nah, jadi akhirnya murid-muridnya takut. Murid-muridnya termasuknya ada Om Petrus di dalamnya. Masih ingat kan siapa aja murid-murid Tuhan Yesus? Bukan cuma Om Simon Petrus, tetapi ada juga murid-murid yang lainnya. Jadi mereka di saat itu mereka alami ketakutan, lalu mereka mulai khawatir karena angin yang besar, angin yang kencang, gelombang yang besar, lalu mereka takut jangan-jangan nanti perahunya akan tenggelam. Tapi tahu enggak adik-adik yang ada di rumah? Ternyata Tuhan Yesus tahu. Waktu sekitar jam 3 itu, lalu Tuhan Yesus datang. Tahu enggak adik-adik yang ada di rumah? Waktu Tuhan Yesus datang, karena suasananya pada malam hari, gelap, tidak bisa lihat apa-apa, dan karena mereka juga dalam murid-murid Tuhan Yesus ini dalam keadaan ketakutan. Mereka takut karena gelombang yang besar. Mereka takut jangan sampai tenggelam. Nah, akhirnya karena Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya sedang dalam keadaan kesusahan, Tuhan Yesus datang. Nah, dalam cerita firman Allah kita hari ini dikatakan di sana bahwa Yesus datang berjalan di atas air. Nah, hebat nggak Tuhan Yesus kita? Tuhan Yesusnya berjalan di atas air. Tetapi pada waktu murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, lalu mereka pikir Yesus ini adalah hantu. Mereka pikir Yesus ini adalah sesuatu yang menakutkan. Karena dalam keadaan yang gelap mereka tidak bisa lihat apa-apa. Lalu tiba-tiba ada sesosok yang datang mendekati perahu mereka. Tentu mereka takut. Tetapi tahu nggak adik-adik yang ada di rumah? Akhirnya waktu mereka sedang berteriak-teriak, lalu Tuhan Yesus bilang begini sama murid-muridnya, tenanglah, ini aku, kata Tuhan Yesus. Nah, akhirnya mereka mulai mengenali, oh ternyata itu bukan hantu, ternyata itu adalah Tuhan Yesus yang datang untuk menemui murid-muridnya. Tuhan Yesus datang untuk mau nolongin murid-muridnya, sebab Tuhan Yesus tahu murid-muridnya sedang dalam kesusahan, sedang dalam ketakutan. Nah, akhirnya si Om Petrus waktu dia lihat Tuhan Yesus kok bisa ya jalan di atas air. Nah, Om Petrus pingin seperti Tuhan Yesus. Dia mau berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus. Karena kok dia lihat Tuhan Yesus bisa ya jalan di atas air. Nah, Kak Deli mau tanya nih sama adik-adik di rumah. Kira-kira Om Petrus bisa nggak ya? Kalau misalnya dia punya keinginan, karena dia lihat kan kok Tuhan Yesus bisa jalan di atas air. Waktu dia ingin seperti Tuhan Yesus, kira-kira Om Petrusnya bisa nggak ya? Simon Petrusnya bisa nggak ya jalan di atas air? Nah, jawabannya adalah bisa. Tetapi waktu Tuhan Yesus bilang, ayo silakan. Kan dia bilang begini, Tuhan Yesus aku boleh nggak seperti engkau? Dia katakan di dalam ayat yang ke-29, di dalam cerita kita tadi, dalam firman Allah tadi, di dalam Matius pasal 14 tadi, mulai dari ayat 27 saja. Kak Deli bacakan buat kita semua. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang begini, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ternyata bisa loh. Ternyata Om Petrusnya juga bisa berjalan di atas air. Tapi ternyata waktu Om Petrusnya sudah mulai dia mau berjalan di atas air, awalnya masih baik-baik. Tiba-tiba
dia mulai rasa, kok anginnya makin lama makin kenceng. Waduh, karena dia sudah mulai timbul rasa takut dalam hatinya, dia sudah mulai khawatir. Nah, akhirnya adik-adik tahu apa yang terjadi. Tadinya dia bisa, waktu dia baru turun dari perahu, waktu dia baru mulai berjalan, bisa berjalan di atas air seperti Yesus. Tapi waktu dia sudah mulai takut karena anginnya kencang, dia mulai rasa anginnya makin hari kok makin kencang ya. Mulai hatinya ada gelisah, hatinya mulai ada rasa takut. Nah, lama-lama si Om Petrus ini mulai perlahan-lahan mau tenggelam. Mulai mau tenggelam. Tetapi pada waktu itu akhirnya Tuhan Yesus datang lalu mengulurkan tangannya kepada Om Simon Petrus. Lalu akhirnya dalam cerita ini firman Allah katakan, Yesus bilang begini sama Om Simon Petrus, "Hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang?" Tadinya dia nggak takut, tadinya dia nggak bimbang, tapi sekarang kok dia jadi gelisah. Nah, akhirnya setelah Tuhan Yesus bicara seperti itu kepada Om Petrus, nah dia mulai akhirnya jadi tidak takut lagi. Akhirnya dia bisa berjalan di atas air. Nah, itu dalam cerita kita hari ini, dalam kisah tentang si Om Simon Petrus. Karena dia adalah salah satu murid daripada Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus pakai untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik di rumah juga bisa seperti Simon Petrus. Bisa kalau kita punya kerinduan mau melakukan satu hal yang kadangkala mungkin kita pikir, kayaknya aku gak bisa jadi anak yang pintar. Kayaknya aku gak bisa deh jadi anak yang bisa membanggakan orang tua. Pasti bisa, asalkan dalam hati kita tidak bimbang, tidak takut, maka kita bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Om Simon Petrus. Itu cerita yang pertama. Lalu yang kedua, pernah satu kali juga ini si Om Simon Petrus. Tadi kan dia bisa berjalan di atas air sama seperti Tuhan Yesus. Lalu ada juga kisah si Om Simon Petrus ini satu waktu dia bersama dengan Tuhan Yesus di satu tempat, namanya di daerah Kaisarea. Itu di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayat 20. Nah, jadi di dalam cerita firman Tuhan itu, Tuhan Yesus tanya begini sama murid-muridnya, "Menurut kalian, kira-kira aku ini siapa ya?" Lalu murid-muridnya yang lain bilang begini, "Engkau adalah," siapa yang tahu? Ada murid-muridnya yang lain jawabnya begini, ada yang bilang, "Engkau adalah Yohanes Pembaptis." Ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia. Nah, di antara murid-murid, dari sekian banyak murid-murid di situ, lalu Simon Petrus ini, tadi Simon Petrus yang tadi juga yang sama, tiba-tiba Simon Petrus ini menjawab begini sama Tuhan Yesus, "Engkau adalah Mesias." Nah, akhirnya Tuhan Yesus bilang begini sama si Om Simon Petrus, "Simon bin Yunus, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku sendiri yang di sorga yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias." Nah, jadi dari semua jawaban murid-muridnya, cuma Om Simon Petrus yang jawabannya benar. Nah, lalu ada juga nih, kisah lagi nih tentang Om Simon Petrus. Pada satu kali, Om Simon Petrus ini setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, naik ke sorga, lalu akhirnya si Om Simon Petrus ini dia pergi lagi jalan di satu tempat. Lalu ketika dia sudah sampai di tempat itu, di daerah itu, lalu akhirnya dia berjumpa dengan seorang yang sakit, seorang yang lumpuh, seorang yang sebenarnya butuh pertolongan karena dia sedang sakit. Lalu akhirnya orang ini waktu dia melihat Om Simon Petrus, karena orang ini walaupun dia sakit, walaupun dia walaupun dia dalam keadaan yang seperti itu, tetapi
waktu dia melihat Om Simon Petrus ini, dia berkata kepada Om Simon Petrus bahwa dia membutuhkan sesuatu dari Om Simon Petrus. Nah, kira-kira ada yang ingat gak ya cerita ini tentang apa? Cerita ini yaitu tentang bagaimana ketika Om Simon Petrus ini melihat orang yang lumpuh ini di gerbang bait Allah. Itu ceritanya ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Nah, jadi orang ini setiap hari dia ada di sana untuk minta-minta. Karena dia lumpuh, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, lalu Om Petrus waktu lihat si orang lumpuh ini, dia bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punyai, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, jadi Om Simon Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi Om Simon Petrus tahu bahwa yang diperlukan oleh si orang sakit ini yaitu supaya dia bisa sembuh. Kan kalau orang yang lumpuh, tentu yang dia butuhkan adalah supaya dia dapat berjalan, supaya dia bisa sembuh, supaya kalau dia sembuh dia bisa melakukan banyak hal lagi. Nah, jadi Om Simon Petrus tahu hal itu. Jadi dia bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, adik-adik tahu bahwa dalam cerita ini ternyata orang yang tadinya lumpuh bisa berjalan. Nah, tadi kan ingatkan cerita kita dari awal. Waktu Om Petrus ini bersama dengan Tuhan Yesus, tadinya dia orang yang takut. Waktu dia mau berjalan di atas air lalu dia mulai mau tenggelam, tadinya dia takut. Tapi waktu Tuhan Yesus bilang, gak boleh takut, harus percaya, gak boleh takut. Nah, akhirnya setelah dia melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan seperti itu, ternyata dia bisa menjadi alatnya Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dia menjadi alatnya Tuhan untuk supaya apa yang dia miliki dalam kehidupannya dia bisa bagikan kepada orang lain. Seperti dalam cerita kita tadi, selain dia bisa berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus, lalu dia juga bisa mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan tadi juga dalam cerita kita dikatakan bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 tadi ceritanya, yaitu waktu ada orang yang sedang sakit, Om Petrus dipakai oleh Tuhan untuk membuat orang yang lumpuh ini bisa berjalan. Nah, kira-kira adik-adik di rumah pasti berpikir, kalau aku kira-kira bisa dipakai Tuhan untuk bikin apa ya? Nah, pasti bisa. Dimanapun kita berada, pasti bisa. Tuhan bisa pakai kita semua untuk bisa menolong orang lain. Mungkin tidak secara langsung, tetapi lewat kita bisa berdoa. Kalau misalnya buat orang tua kita bisa berdoa buat mereka. Kalau misalnya ada teman-teman kita yang kita ingat, kita bisa berdoa buat mereka. Supaya Tuhan pun bisa menolong orang-orang itu. Kalau mereka sedang kesusahan, Tuhan bisa tolong mereka. Kalau mereka lagi sakit, Tuhan bisa sembuhkan mereka. Lewat kehidupan kita, lewat kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti Om Petrus, dia berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sehingga dia bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Kita pun bisa sama seperti Om Petrus. Karena itu saat ini Kak Deli ajak kita semua supaya baik adik-adik yang ada di rumah atau dimanapun saat ini berada yang dengarkan firman Tuhan, mari adik-adik biar kita mau terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Aku mau dipakai Tuhan supaya bisa berdoa buat orang lain. Baik itu untuk keluarga kita, untuk papa dan mama, baik untuk teman-teman, untuk siapa aja. Dan juga aku mau Tuhan supaya lewat diriku Tuhan bisa pakai sehingga bisa bersaksi kepada orang lain. Menceritakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Mesias. Sama seperti Om Petrus tadi. Puji Tuhan, karena itu lewat cerita firman Allah kita pada saat ini, biar kiranya mengajak kita semua agar supaya
kita boleh menjadi alat-alatnya Tuhan yang Tuhan akan pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, inilah cerita firman Allah, cerita firman Tuhan yang Kak Deli bisa bagikan buat kita semua. Saat ini Kak Deli akan berdoa buat kita semua dan kita sama-sama mau berdoa supaya kita dipakai oleh Tuhan menjadi berkat buat banyak orang. Puji nama Tuhan. Kak Deli ajak kita semua untuk tutup mata. Kita akan berdoa bersama-sama dengan Kak Deli pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau baik bagi kami semua, khususnya buat anak-anak sekolah minggu, buat adik-adik sekolah minggu dimanapun saat ini berada, baik yang ada di rumah atau dimanapun, biar kiranya Tuhan kami berdoa lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mau seperti halnya Om Petrus yang Tuhan pakai untuk dia menjadi alat Tuhan. Kami juga mau Tuhan supaya kehidupan kami ini sekalipun kami masih kecil, sekalipun kami mungkin masih anak-anak, tetapi Tuhan seperti halnya Om Petrus kami juga rindu Tuhan pakai kehidupan kami untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi terang dan garam bagi dunia ini untuk menceritakan tentang Yesus Kristus kepada banyak orang, bersaksi kepada orang, bahkan juga Tuhan kami selalu mau berdoa supaya sebagaimana Tuhan menolong kami juga mau berdoa buat orang lain supaya Tuhan juga menolong mereka. Kalau mereka ada kesusahan, kalau mereka ada dalam keadaan sakit, kalau mereka ada dalam segala hal yang mereka alami, kami pun mau menjadi alat Tuhan untuk kami berdoa bagi banyak orang, bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami, sehingga Engkau senang dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua, tolong adik-adik sekolah minggu, biar kiranya lewat firman-Mu kami terus belajar untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, dan kami sudah berdoa, kami terima firman Allah dengan penuh syukur, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin.